Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita untuk mata kuliah komunikasi pemasaran. Ini tutorial online yang keempat ya, padahal slide-nya ini masih yang ketiga karena kemarin saya berhalangan untuk bisa melakukan tutorial online. Jadi malam ini kita agak cepat pembahasannya karena seharusnya di pertemuan yang keempat ini kita lebih banyak membahas soal gitu ya. Jadi nanti di akhir kalau teman-teman masih ada pertanyaan tentang slide ini ya bisa juga ditanyakan, tapi nanti kita akan coba untuk ngebahas soal. Oke, langsung saja. Jadi yang sebelumnya komunikasi pemasaran kita sudah banyak belajar juga tentang teknik, kemudian fungsi apa segala macam. Sekarang lebih kepada kenapa kita perlu riset gitu ya dalam komunikasi pemasaran. Jadi ada tujuan. Tujuan di sini ketika kita melakukan suatu riset untuk pemasaran itu sendiri, kita bisa mengetahui perubahan atau gejala yang terjadi atau hal apa gitu ya yang ada di pasar itu yang bisa kita ambil supaya kita itu bisa membuat keputusan yang tepat dalam hal komunikasi pemasaran. Jadi ada tujuan seperti itu ya ketika kita ingin melakukan riset di komunikasi pemasaran itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di slide selanjutnya itu ada roda Deming dalam industri modern. Deming itu jangan bingung ya, Deming itu nama orang yang bikin penelitian tentang ini. Saya lupa namanya, tapi dokter siapa, Deming ini nama akhirnya. Jadi dia yang membuat ini gitu ya. Dan ini sudah di translate ke bahasa Indonesia. Nanti kalau teman-teman mau cari, tulis aja namanya itu misalnya di Google roda Deming gitu ya. Atau ini keluar nama aslinya, kemudian juga yang konsepnya ini juga keluar. Nah, ini jadi di dalam roda Deming ini dia menjelaskan ada beberapa tahap ketika kita ingin memasarkan suatu produk. Nah, jadi tahapan pertama di sini kita perlu riset dulu sebelum kita meluncurkan produk kita. Jadi jangan sampai kita membuat produk tapi kita belum melakukan riset. Misalnya ketika kita punya usaha tentang air mineral gitu ya, kita adakan riset dulu kalau dipasarkan di sini kira-kira laku nggak. Jadi jangan langsung dipasarkan begitu saja. Contohnya kayak saya penelitian saya di Taiwan tentang kopi Indonesia. Saya tidak akan membuat warung kopi atau saya memasarkan produk kopi langsung, tapi saya harus riset dulu. Ketika riset saya berhasil, di atas kertas itu bisa dianalisa gitu ya, kemungkinannya bagus, baru saya berani nanti untuk melakukan misalnya buka usaha warung kopi di sini atau membawa produk Indonesia, kopi Indonesia ke sini. Nah, itu yang dimaksud di dalam tahapan pertama. Jadi kita harus adakan riset dulu sebelum meluncurkan suatu produk. Kemudian tahapan yang kedua itu ada desain. Nah, di sini kita harus melihat juga keinginan konsumen atau pasar itu seperti apa. Sekarang payahnya kita gitu ya, produk di Indonesia kita nggak bisa bersaing itu, kalah bersaing itu karena packaging kita atau desain kita tuh kurang menarik. Coba teman-teman lihat di sini, saya kemarin itu baru aja ketemu ya. Saya ketawa gitu ya. Tulisannya itu bambu shoot. Saya kira apa gitu ya. Jadi saya penasaran, saya baca-baca lagi. Memang bahasanya bahasa Mandarin gitu ya. Tapi ada bahasa Inggrisnya bambu shoot. Saya lihat-lihat gambarnya ini apa sih? Ternyata rebung kalau di Indonesia gitu. Dan itu dikalengkan dan dibuat semacam sarden gitu ya. Jadi ketika kita ingin kita tinggal buka dan tinggal masak. Jadi saya terpikir kalau rebung di Indonesia dijual cuma ya habis dicabut gitu ya, ditaruh aja langsung di pasar gitu tanpa harus diolah. Nah, disinilah kita kalahnya dengan negara maju ya. Ketika kita Indonesia masih negara berkembang, kebanyakan ya seperti itu. Akhirnya nilai tambah dari produk itu sendiri tidak kelihatan. Sedangkan ketika didesain, kemudian dikalengkan apa segala macam, harganya bisa naik gitu kan, kemudian kualitasnya terjaga apa segala macam.
Dan pasar tuh pasar pun menginginkan hal-hal seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh juga, tahu aja di Indonesia kita dijual ya biasa tahu gitu kan, cuma dibungkus daun pisang atau apa. Sedangkan di sini mereka dibungkus dengan rapi, packagingnya bagus, kemudian mereka juga terstandar ya, ada ISO 2008 9001 itu pokoknya ada ukuran standar internasional gitu ya tentang peraturan penjamin mutu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak terpikirkan oleh kita, misalnya yang sebagai pengusaha atau yang ingin memasarkan suatu produk gitu ya. Dan itu sebenarnya dengan kita melakukan seperti itu, semakin target pasar kita semakin luas seharusnya gitu ya, dan akan menguntungkan karena produk kita diketahui orang. Berbeda ketika kita cuma menjual tahu misalnya cuma dibungkus daun pisang. Nah, jadi desain di sini sangat diperlukan setelah riset tadi. Kemudian tahap ketiga, produk itu secara efektif dan efisien sesuai produk. Nah, jadi memang harus sesuai gitu ya kegunaannya, kemudian kualitasnya apa segala macam, jangan sampai yang tertulis di packaging itu tidak sesuai dengan harapan konsumen ketika membeli. Kemudian yang terakhir itu tahap keempat, pemasaran produk dengan layanan purna jual yang baik. Jadi ya dari produksi sampai ke tangan produsen itu sempurna masih gitu, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa. Makanya sering kita lihat kan kalau yang orang sudah produknya sudah bagus, misalnya jangan diterima jika segel rusak atau apa segala macam. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh memang harus diperhatikan. Jadi ketika kita memiliki suatu usaha yang modern gitu ya, kayak saya bilang tadi harus ada standar penjamin mutunya juga. Nah, itu memang sudah diatur di dalam komunikasi pemasaran itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya, karena lumayan ini slide-nya ada 27. Jadi saya agak cepat. Nah, ini konsep pemasaran di sini. Yang pertama, saya rasa teman-teman sudah paham tentang ini karena di pertemuan sebelumnya itu saya sudah ada menjelaskan tentang konsep juga. Tapi di sini lebih kepada risetnya ya. Jadi kalau yang dulu tentang pemasarannya, sekarang ini risetnya, lebih kepada penelitiannya. Jadi di sini adalah riset adalah penyelidikan yang sistematis. Jadi sistematis itu terurut ya, terstruktur, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan terdapat antara fenomena-fenomena itu. Jadi saya rasa teman-teman sudah belajar komunikasi, sudah belajar statistik sosial, sudah tahu apa itu hipotesis ya. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian, kita harus ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang disebut hipotesis. Jadi penelitian kita tuh coba menjawab tentang hipotesis atau pertanyaan yang kita buat itu tadi. Kemudian riset pemasaran adalah perancangan, pengumpulan, analisa, dan pelaporan data yang sistematis dan temuan-temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Nah, ini contohnya tadi kayak saya bilang, saya punya produk kopi dari Indonesia, target pasarnya internasional. Kemudian saya lihat Taiwan sendiri mereka untuk produk itu kurang. Nah, saya ingin tahu gimana caranya kalau produk ini bisa berkembang di Taiwan, apa yang bisa saya laksanakan. Akhirnya saya bikin penelitian tentang marketing public relations strategi untuk memasarkan produk kopi Indonesia di Taiwan, seperti itu ya. Akhirnya segala macam literatur tentang public relation atau humas itu gimana caranya supaya bisa dipasarkan. Nah, itu saya coba. Kemudian saya sebarkan kuesioner, saya terima hasilnya, oh ternyata positif dan mereka suka kopi jenis ini. Nah, ketika saya sudah punya data, saya harus susun secara sistematis gitu ya. Akhirnya saya bisa bagikan informasi itu kepada perusahaan. Jadi perusahaan itu akan lebih mudah mengetahui target pasarnya, seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, ini konsep pemasaran yang kedua untuk para ahlinya ya. Jadi di sini ada Becker, Kotler, kemudian Rangkuti. Nah, yang Mbak S dikirim ke saya itu soal itu nanti yang ingin kita bahas itu ada Kotler ya. Jadi di situ ada promosi. Coba dilihat di sana ada promosi, di bawahnya distribusi.
Nah, marketing mix atau komunikasi pemasaran terpadu itu masuk nanti di promosi. Jadi di situ nanti ada personal selling, direct marketing, humas atau public relation gitu ya. Nah, itu tadi ya yang bakalan kita bahas soal nanti di akhir. Nah, di sini ya ini para ahli ini mereka punya ruang lingkup riset pemasaran itu. Jadi ada yang dari Baker seperti ini, ada riset tentang periklanan, riset produk, apa segala macam. Kemudian dari Kotler seperti ini, Rangkunti seperti ini. Nah, jadi tinggal nanti kita misalnya ingin melakukan penelitian, kita bisa bersandar atau memakai literatur dari mereka ini. Tapi sebenarnya untuk penelitian itu akan lebih bagus ketika kita memakai yang up to date, maksudnya 3 tahun terakhir. Ini kan tahunnya lama semua ini, ya berapa tahun sudah gitu ya. Jadi carilah yang terbaru, ya. Jadi penelitiannya semakin bagus. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini jenis-jenis riset pemasaran. Ini masih menurut para ahli ya. Jenis-jenisnya exploratory, kemudian konklusif, monitoring. Nah, jadi tergantung nanti kita ingin melakukan risetnya di bagian yang mana gitu ya. Kemudian ada yang kualitatif, ini kan secara ini ya memang riset itu ada yang kualitatif dan juga ada yang kuantitatif. Kalau teman-teman sudah belajar statistik sosial, sudah tahu itu kualitatif seperti apa, kuantitatif juga sudah tahu seperti apa ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang itu. Tapi ini yang biasanya kita pakai untuk melakukan riset di dalam komunikasi pemasaran. Kemudian peranan riset pemasaran gitu ya. Jadi ini masih menurut para ahli. Yang pertama ketika kita melakukan riset pemasaran itu, kita akan mempresentasikan tingkat kesadaran dan memahami bidang produk yang menarik perhatian serta beragam merek yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, jadi memang ketika kita melakukan penelitian itu secara tidak langsung kita menanamkan yang namanya brand awareness atau kesadaran merek terhadap konsumen atau nanti target pasar seperti itu ya. Kemudian motivasi-motivasi yang mempengaruhi perilaku pembeli konsumen. Jadi kita juga bisa mempengaruhi konsumen nanti ya untuk mereka supaya termotivasi untuk membeli produk tersebut. Contohnya seperti apa? Saya pernah jelaskan juga dulu di pertemuan pertama. Saya pernah dapat sabun cuci muka gitu ya. Itu semacam tester, mereka kirimkan dulu ke saya. Akhirnya saya merasa cocok, akhirnya saya pakai produk itu gitu ya. Kemudian mengetahui kesadaran akan organisasi sendiri. Nah, jadi saya bilang tadi ketika saya melakukan penelitian, saya tahu lemahnya perusahaan itu di mana, kemudian kekuatannya di mana. Jadi saya bisa mengetahui untuk membuat perusahaan atau organisasi tersebut lebih bagus seperti itu ya. Kemudian sikap audiens, target pasar dan harapan mereka terhadap merek organisasi dan atau pelayanan dengan kompetisi tersebut. Nah, jadi kita mengetahui pasar atau konsumen maunya seperti apa. Itu lebih mudah ketika kita sudah tahu, kita bisa memberikan apa yang mereka minta seperti itu kan. Kemudian menyajikan konsumsi media, maksudnya di sini ya menyajikan konsumsi media periklanan potensial, target pasar. Jadi ketika kita sudah tahu juga kita akan lebih mudah membuat iklannya seperti apa gitu ya. Ketika memang konsumennya banyak orang tua, kita akan buat iklannya seperti ini. Kemudian ketika banyak remaja, kita akan buat iklannya seperti ini. Jadi kita lebih bisa fokus. Kemudian rencana ke depan penjualan mereka gitu ya. Maksudnya ketika sudah kita adakan penelitian tersebut, kita akan tahu rencana ke depannya penjualannya seperti apa, itu kita sudah tahu. Nah, makanya diperlukan gitu ya, peran riset ini sangat perlu di dalam komunikasi pemasaran sendiri. Ini proses riset komunikasi pemasaran sebenarnya hampir-hampir sama atau mirip dengan riset-riset yang lain. Jadi pertama kita harus menentukan tujuan risetnya dulu yang jelas gitu ya. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan, akan mudah kita untuk melaksanakannya ya. Jadi sama ketika kita ingin pergi ke pasar, kita sudah tahu pergi ke pasar, kita lebih mudah menuju ke pasarnya. Kemudian
mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder. Jadi kita sudah memiliki bahan-bahan, jadi kita lebih mudah untuk mencari informasi tentang itu ya. Jadi ketika kita sudah ke pasar tadi, maksudnya kita sudah pegang catatan apa-apa yang mau dibeli, apa yang mau dicari kan lebih mudah. Kemudian merancang studi riset primer, di sini maksudnya nanti mengumpulkan data-data gitulah, literatur atau teori-teori yang mendukung. Kemudian kita analisis datanya setelah sudah diolah, kemudian langsung mempersiapkan laporan hasil riset. Ini sebenarnya ada tambahan lagi di bawah, harusnya nanti ketika kita selesai melakukan riset, harus kita komunikasikan biar orang tahu gitu ya, bisa berupa paper, jurnal, atau press release macam itu ya. Jadi lebih mudah. Oke, itu gambaran secara umumnya untuk riset pemasaran. Kemudian ini ada gambaran umumnya ya, dibuat grafik seperti ini supaya teman-teman lebih mudah mengetahui gitu ya. Jadi ada alurnya. Nanti bisa dilihat lagi bagaimana gitu ya hasil akhirnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa membayangkan alur risetnya. Oke, lanjut saja, nggak apa-apa, itu bisa dilewatkan. Ini proses riset pemasarannya, menyusun tujuan riset. Ini tadi saya bilang ini yang paling penting. Jadi ketika kita sudah punya tujuan, akan mudah untuk kita dalam menjalankan riset tersebut. Jadi kita akan membuat pertanyaannya di sini, kemudian membuat semua rancangan riset itu di awal gitu ya. Jadi lebih mudah. Kemudian mengumpulkan data sekunder. Data merupakan ukuran-ukuran tertentu dari suatu fenomena. Jadi nanti kita bisa lihat gitu ya, apa saja sih yang kita bisa dapatkan informasi di pasar itu gitu ya. Misalnya jenis kelaminnya, misalnya yang belanja ke pasar lebih banyak ibu-ibu, kemudian status sosial, jenjang pendidikan, atau pendapatan gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa tahu. Akhirnya kita juga bisa nanti menentukan harga dari sana gitu ya. Kita lihat, oh ternyata rata-rata pendapatannya seperti ini. Kalau kita kasih harga segini, mereka tidak akan keberatan. Jadi kita lebih fokus gitu ya, bisa dapat ketika kita sudah punya data-data tersebut. Oke, lanjut lagi. Kemudian mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasa merupakan data masa lalu. Jadi ketika kita bisa melakukan penelitian, makanya saya bilang tadi kita bisa pakai literatur dari orang lain, yang kalau bisa itu 3 tahun terakhir, jangan terlalu lama, nanti terlalu mungkin sudah banyak yang melakukan penelitian tentang itu gitu ya. Jadi kita memang harus ambil literatur dari orang lain yang minimal 3 tahun. Kemudian informasi sekunder adalah setiap data yang pada awalnya dihasilkan untuk tujuan tertentu yang berbeda dengan tujuan riset. Jadi misalnya ada pengumpulan data statistik di Badan BPS ya, Badan Statistik Indonesia itu, kita bisa kumpulkan di sana misalnya rata-rata pendapatan per kapita di daerah tertentu, misalnya di kota ini, di kota ini. Jadi kita bisa membuat perbandingan atau membuat suatu keputusan dari data itu. Kemudian riset sekunder, pengumpulan data sekunder gitu ya, dari apa-apa yang kita dapat. Kemudian merancang riset primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk suatu maksud tertentu atau suatu proyek riset tertentu. Jadi hampir-hampir mirip yang teman-teman perlu ketahui. Saya rasa ini juga sudah dijelaskan di statistik sosial ya. Jadi teman-teman paling tidak sudah pernah mendengar tentang ini gitu loh. Karena kalau riset ya pasti hubungannya nanti dengan statistik gitu ya. Yang ini rancangan risetnya kuantitatif, berarti kita mengumpulkan data berupa angka-angka gitu ya, dan caranya data pengamatan, eksperimen, survei, kemudian rancangan sampel. Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi perhatian kita. Nah, jadi ada sampel yang disampaikan kepada konsumen. Kemudian populasi adalah keseluruhan pengamatan objek yang menjadi perhatian kita. Nah, populasi ini orang yang ingin kita jadikan bahan penelitian kita. Pembuatan alat dan pengumpulan bahan itu masuk juga ya. Jadi di dalam ini riset pasti ada pembuatan alatnya itu ya, alat ukurnya seperti apa. Kemudian rancangan riset kualitatif, yang tadi kuantitatif, kalau ini
kualitatif seperti ini ya, ada konteks penelitiannya, maunya seperti apa, kemudian fokusnya seperti apa, tujuan penelitiannya seperti apa, ruang lingkup, biasanya kita bisa batasi, karena kalau terlalu luas agak sulit juga gitu ya. Kemudian perspektif teoretik dan kajian pustaka. Nah, kalau kita ambil teori-teori dari para ahli boleh, kemudian kita ambil kajian pustaka dari buku mana, literatur mana gitu ya. Dan metode yang digunakan, nanti metodenya mau analisis isi misalnya diambil dari surat kabar, seperti itu tidak jadi masalah gitu ya. Mengumpulkan data dan informasi, ini masih yang kualitatif tadi. Kemudian menganalisis data, setelah kita sudah dapat datanya, kita olah, keluar, kita analisis, baru kita mempersiapkan laporan hasil riset. Setelah sudah dipersiapkan, kita bisa komunikasikan langsung, jadi kita sudah tahu hasil risetnya seperti apa. Nah, ini teknik dan metode riset pemasaran. Yang kualitatif itu langsung gitu ya, face to face interview, kemudian focus group, bisa diskusi gitu ya. Kemudian projective teknik penjenjangan. Selain itu juga ada teknik dan metode yang kuantitatifnya, observasi, jadi penelitian gitu ya, dilihat. Yang bisa diobservasi itu perilaku atau behavior, kemudian observasi non perilaku. Nah, jadi tergantung maunya di yang mana. Ketika kita sudah tahu apa yang akan kita teliti, kita lebih mudah untuk melakukannya. Tapi bisa nanti jadi penggabungan ya, misalnya mau kualitatif, kuantitatif juga boleh ya, digabung. Kemudian di sini yang kualitatif ada eksperimen gitu ya, ada sesuatu yang dicoba. Kemudian ada juga melakukan survei-survei. Oke, lanjut. Nah, ini pemasaran yang baik gitu ya. Ciri pemasaran yang baik itu secara umum sebenarnya saya gambarkan di sini ada 7, tapi mungkin saja lebih dari ini ya, karena ini tidak ada dasarnya maksudnya. Jadi paling tidak menggunakan prinsip-prinsip dan metode ilmiah kalau ingin melakukan riset komunikasi pemasaran yang baik. Jadi haruslah gitu ya menggunakan metode yang ilmiah. Kemudian ya adanya kreativitas riset. Jadi jangan itu aja, misalnya sudah pernah diteliti orang, kita teliti lagi, kemungkinan hasilnya juga sama gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih kreatif lagi melakukan riset untuk komunikasi pemasaran ini tertentu. Kemudian penggunaan metode beragam. Jadi jangan, ya itu tadi masih sama, jangan itu aja gitu ya. Jadi ketika kita punya literatur, orang lain menggunakan ini, saya harus menggunakan yang ini, seperti itu. Kemudian model dan data menjadi patokan utama. Ya, harus gitu ya, ketika kita sudah punya model, sudah ada datanya, itulah yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian mempertimbangkan nilai dan biaya informasi ya. Jadi di sini juga deadline nanti masuk gitu ya. Jadi tergantung ininya juga. Kemudian adanya skeptisme sehat dan periset berkaitan dengan asumsi-asumsi yang dikatakan para manajer tentang pasar pekerja, cara pasar pekerja. Jadi sebagai seorang peneliti gitu ya, kita harus berimbang. Jadi jangan sampai berat sebelah gitu ya. Jangan sampai karena manajer berkata seperti ini kita langsung ambil. Jadi kita harus melihat kenyataannya di lapangan seperti apa. Kemudian pemasaran yang etis, jadi yang tidak dibuat-buat ya. Misalnya kita melakukan penelitian, kita ambil dari reportnya mereka gitu ya, misalnya perusahaannya sudah besar. Nah, di dalam report itu sendiri mereka bisa saja melakukan suatu kecurangan-kecurangan. Jadi harus kita lihat dulu, makanya biasanya dianalisis gitu ya. Ada orang-orang akuntansi yang bisa meneliti tentang itu, kemudian melihat bagaimana ini apa segala macam. Jadi ketika kita sudah punya data itu pun kita lihat nanti keabsahannya dari mana gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan data yang salah. Nah, ini isu-isunya untuk komunikasi pemasaran sendiri. Jadi banyak perusahaan yang gagal melihat perubahan sebagai sebuah peluang. Perusahaan tersebut mengabaikan atau enggan melakukan perubahan hingga keadaan terlambat. Nah, jadi kalau dulu saya pernah belajar dengan Profesor Renat Kasali itu,
ada masanya. Jadi kalau ketika menggunakan metode kurvanya Sigmund Freud itu ya, kurva itu nanti akan berbentuk seperti angka S. Jadi ketika kita sudah mencapai puncaknya, itu hati-hati, suatu perusahaan nanti mungkin akan ada turunnya gitu ya. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang siap. Jadi siap. Kenapa mereka bisa siap? Karena mereka sudah melakukan penelitian tentang apa aja ya hal-hal yang bakalan terjadi ke depannya gitu ya. Kemudian di poin yang kedua itu pemasar perusahaan harus mampu untuk bertindak sebagai pelacak tren dan mencari peluang. Nah, di sini maksudnya apa? Karena sekarang teknologi berkembang sangat cepat, sudah tidak zaman lagi kita melakukan pemasaran secara konvensional gitu ya. Kita bisa udah melakukan pemasaran online yang orangnya lebih banyak gitu ya, masanya lebih banyak. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman. Orang sudah memasarkan menggunakan media online, tapi kita masih menggunakan metode-metode klasik seperti itu ya. Nah, jadi cobalah untuk melihat trennya dan peluangnya seperti apa. Nah, ini konsep gitu ya, atau gambar dari isu-isu lingkungan itu sendiri. Jadi ketika kita melihat, ya inilah yang nantinya bisa kita teliti di dalam isu lingkungan pemasaran. Jadi misalnya kita lihat di sana ada aturan, kemudian kompetitor gitu ya, rival kita. Kita bisa lihat juga dari teknologinya seperti apa, konsumen apalagi gitu ya. Kemudian pemasok. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penelitian itu banyak sekali yang bisa kita teliti ya. Dimensi ekonomis, dimensi sosial budayanya, lingkungan umumnya seperti apa, politik di sana, internalnya di dalam perusahaan juga masuk. Jadi jangan bingung ketika ingin melakukan sebuah penelitian, mau kemana ya arahnya. Di sini kan sudah diberikan gambaran seperti ini, ya pilihlah salah satu. Kalau mau semuanya juga boleh, tapi akan lebih panjang penelitiannya gitu ya, akan lebih complicated lagi. Jadi pilih salah satu aja, fokus ke sana seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya aspek-aspeknya. Jadi sekarang kan kekuatan global itu sudah berpengaruh terhadap perekonomian di dunia. Jadi semuanya sekarang harus siap dalam hal semuanya, sumber daya manusianya harus siap, kemudian fasilitasnya juga harus siap. Nah, di sini ada beberapa poin. Percepatan yang besar dalam transportasi, komunikasi, dan transaksi keuangan internasional. Jadi sekarang kita ingin membeli apapun mudah gitu ya. Misalnya kita dari Indonesia beli buku di Amazon, kemudian di Alibaba gitu ya, kita bisa beli apa aja dan dikirim gitu ya, langsung transportasinya karena kargonya murah, kemudian komunikasinya juga mudah. Kemudian pembayarannya juga kan nggak perlu ini lagi, bisa tinggal klik gitu ya lewat handphone sudah bisa masuk gitu ke ini. Jadi sekarang isu-isu seperti itu juga bisa dijadikan penelitian atau riset gitu ya. Kemudian pengikisan terhadap dominasi daya saing Amerika Serikat serta kebangkitan ekonomi Jepang dan negara timur jauh dalam pasar dunia. Nah, ini isu yang sangat menarik gitu ya di dalam komunikasi pemasaran. Jadi sekarang kalau dulu kita lihat Amerika sebagai negara superpower, mereka ekonominya, kemudian segala macamnya mereka yang pegang. Tapi sekarang negara Asia juga lagi berkembang seperti Jepang, kemudian India itu sudah mulai kuat gitu ya ekonominya. Jepang apalagi sudah ya, kalau di Jepang itu sudah sangat kuat juga mereka. Kemudian kemunculan blok-blok perdagangan Uni Eropa dari NAFTA. Nah, di sini juga kelihatan gitu ya mereka sudah melakukan kerjasama untuk masalah pemasaran ini tadi. Kemudian masalah hutang yang sulit dipecahkan disertai dengan kerentanan sistem keuangan internasional. Nah, ini ya Indonesia kenanya di sini ya. Kita banyak hutang
di internasional, akhirnya kita semacam terjebak seperti itu ya. Akhirnya kita tidak bisa berkembang, tapi ya itu masalahnya beda lagi nanti ke arah ranah politik lagi. Tapi secara pemasaran itu akan menghambat sekali ya ketika kita negara Indonesia negara yang sangat makmur gitu ya, bisa dibilang bisa hidup sendiri gitu kan tanpa bantuan dana dari orang lain, tapi harus terbelit hutang seperti itu. Kemudian peningkatan penguatan barter dan perdagangan timbal balik dalam menyokong transaksi internasional. Nah ini ya, dulu pernah terjadi ini tahun berapa itu, Indonesia kirim apa, saya lupa, kemudian dari Vietnam kita dapat beras gitu ya, dan berasnya juga beras ketan. Buat apa gitu ya, kayak di Indonesia nggak bisa tanam beras ketan gitu. Kemudian penggerakan ke arah ekonomi pasar dalam negara-negara bekas sosialis yang diikuti oleh swastanisasi pesat atas perusahaan milik negara. Nah ini juga terlihat ini di beberapa negara tertentu ya yang sudah seperti ini. Kemudian penyebaran gaya hidup global, Korea gitu ya. Kemudian pembukaan pasar utama baru secara bertahap, itu juga sudah terlihat di mana-mana. Peningkatan kecenderungan perusahaan lokal. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat aja ya, yang paling terakhir itu pertumbuhan merek global dalam otomotif, makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi sekarang negara Eropa juga udah mulai gelabakan ketika Jepang atau Asia sudah meluncurkan banyak mobil-mobil otomotif itu dari Jepang gitu yang harganya lebih murah, bisa bersaing dengan punyanya mereka gitu ya, yang harganya lumayan mahal. Jadi sekarang bahkan Korea mereka punya Kia gitu ya, mobil itu sudah kemana-mana gitu ya. Kemudian India juga punya Bajaj atau TPS itu sudah kemana-mana juga mereka. Nah kemudian makanan, pakaian, dan lain-lain itu saya rasa semua punya target pasar sendiri gitu ya. Kalau kayak Indonesia, kita kayak dijadikan cuma ininya aja, tenaganya aja. Kemudian juga kita kayak dulu contoh di Tangerang itu, perusahaan sepatu ya, mereknya dari Amerika, yang bahannya diambil dari kita. Jadi mereka yang megang brand, bahan dari kita, kemudian tenaganya dari kita, semuanya dari kita, tapi mereka yang dapat keuntungannya seperti itu. Karena ya itu tadi, kita tidak melakukan riset itu sebelum mereka. Jadi mereka sudah tahu tentang itu lebih dulu dan mereka punya modal lebih banyak gitu ya. Yang selanjutnya, hubungan perusahaan dengan lingkungannya. Nah, jadi seharusnya seperti apa sih perusahaan itu dengan lingkungan? Makanya saya bilang ketika suatu perusahaan yang baik itu nanti mereka punya program yang namanya corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Nah, di sini di poin yang pertama, organisasi atau perusahaan yang sukses adalah yang mampu mengenali lingkungannya, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makronya ya secara luas, yang mempengaruhi manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang berhasil dengan perusahaannya. Kemudian tujuannya adalah untuk melihat peluang pemasaran dan ancaman lingkungan. Jadi ketika kita sudah bisa mengendalikan itu semua, akan lebih mudah untuk kita melihat peluang. Kemudian juga akan lebih mudah untuk mengamati ancaman-ancaman ke depannya seperti itu. Lanjut lagi, ini pengaruh lingkungan terhadap organisasi ya. Perspektif dasar pengaruh lingkungan terhadap perusahaan itu di sana ada saya kasihkan perubahan dan kompleksitas lingkungan. Jadi lingkungan itu dia akan berubah-ubah ya, jadi tidak akan tetap. Kemudian kekuatan repetitifnya, kekuatan kompetitif maksudnya ini ya, pergolakan lingkungan. Kemudian di poin yang kedua itu dimensi lingkungan menurut Thomson. Nah ini juga sering dipakai.
tingkat perubahan perusahaan, tingkat homogenitas perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan itu nanti ada dimensi lingkungan yang mempengaruhi kinerja, kemudian mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dalam perusahaan, iklim organisasi di perusahaan itu juga ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini ada 5 kekuatan kompetitif. Nah, ketika suatu perusahaan itu bisa membuat semuanya kompetitif, ancaman pendatang baru gitu ya, pasti ada ancaman dari perusahaan tersebut. Kemudian persaingan kompetitif, ancaman produk substitusi, maksudnya nanti ada yang bisa menggantikan produk itu gitu ya. Jadi mungkin harganya lebih murah gitu ya. Dan orang jadi punya option gitu ya. Orang jadi punya pilihan untuk memilih produk tersebut gitu ya. Jadi makanya ancaman produk substitusi namanya, produk pengganti. Kekuatan pembeli ya seorang pembeli memiliki kekuatan ya, ketika dia ingin beli dia bisa beli itu gitu ya, tapi ketika dia nggak mau beli ya dia nggak akan beli itu gitu ya. Ini yang dimaksud kekuatan pembeli. Kemudian kekuatan pemasok juga ya, pemasok dia bisa memainkan harga gitu ya, ketika barangnya sedikit dia bisa naikkan harga, tapi ketika barangnya lebih banyak gitu kan, kita punya pilihan juga sebagai seorang pembeli, dia bisa menurunkan harganya seperti itu. Kemudian di slide yang selanjutnya, cara perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Itu yang pertama, manajemen informasi. Jadi benar-benar harus diolah sedemikian rupa informasi atau apapun yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian respons strategis. Jadi ketika ada pertanyaan dari konsumen apa segala macam, makanya setiap perusahaan itu punya yang namanya customer service gitu ya. Kemudian rancangan fleksibilitas organisasi. Jadi di dalam struktur organisasi itu semuanya bisa bergerak fleksibel gitu ya, karena mungkin nanti ada humasnya. Kemudian pengaruh langsung dari lingkungan sosial, ini yang saya bilang tadi, tanggung jawab sosial perusahaan gitu ya, CSR. Merger, akuisisi, pengambilan paksa, kemitraan atau persekutuan dan aliansi. Merger itu gabungan ya, jadi gabungan misalnya ada 2 perusahaan, mereka bergabung jadi satu, itu merger ya. Kemudian akuisisi itu semacam diambil alih, tapi juga semacam penggabungan, tapi beda. Kalau merger itu semacam masih dibagi rata gitu ya ininya. Nah, kalau akuisisi ini semacam dijual, jadi perusahaan A dijual ke perusahaan B dan mereka bergabung. Contohnya seperti Nokia sudah diakuisisi oleh Microsoft gitu ya. Kemudian pengambilan paksa boleh gitu ya, karena memang terbelit hutang atau apa semacam seperti itu. Kemitraan ya, jadi menjalin kerjasama, atau persekutuan dan aliansi, jadi tergantung. Lanjut lagi, ini implementasi kunci faktor analisis komunikasi pemasaran dalam perusahaan. Pemrosesan informasi pembeli, jadi yang paling penting adalah informasi pembeli itu sendiri ya. Makanya ketika kita punya informasi pembeli sampai dengan detail, misalnya pekerjaan, bahkan kita tahu pendapatan mereka, itu akan lebih mudah untuk kita memberikan harga atau apa semacam seperti itu ya, apa yang mereka inginkan. Jadi kalau bisa informasi pembeli itu kita pegang betul-betul gitu ya. Kemudian pemrosesan keputusan pembeli, stakeholders gitu ya, dengan siapa kita bekerja sama. Kemudian pemasalahan intraorganisasi, jadi dalam struktur organisasi itu sendiri nanti ada masalah apa. Dan yang terakhir lingkungan. Nah, yang semuanya ini adalah kunci faktor dari semuanya gitu ya. Jadi harus benar-benar dipegang juga. Nah, ini hasil dari kunci analisis faktor. Jadi ada di sini tujuan penyusunan kunci analisis faktor atau KPA adalah untuk menentukan keberadaan suatu organisasi atau penawaran produk perusahaan saat ini. Jadi ketika kita ingin menganalisis faktor gitu ya, kita bisa memakai KPA ini, atau yang sering digunakan itu adalah analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ya. Kekuatan, kelemahan,
peluang, dan ancaman adalah sarana paling praktis yang berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti struktur pasar, stakeholders, dan isu-isu lingkungan umum yang memerlukan pertimbangan. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, nggak usah dikomunikasi pemasaran gitu ya, untuk hal-hal yang sederhana aja kita bisa pakai analisis SWOT ini ya. Jadi ketika kita sudah menganalisis menggunakan analisis SWOT atau yang lainnya, otomatis akan lebih mudah untuk kita mengambil suatu keputusan seperti itu. Kemudian hasil dari kunci analisis faktor. Nah ini ya, ketika kita sudah menggunakan analisis tadi, membawa unsur secara keseluruhan dari lingkungan eksternal, kondisi pasar, kita sudah bisa tahu kondisi pasar, kemudian struktur dan kecenderungannya, pertumbuhan pasar, karakteristiknya sendiri kita juga bisa tahu, kemudian tindakan-tindakan gitu ya kita bisa tahu. Kemudian yang lingkungan internal, kita bisa tahu bagaimana performa perusahaan di masa lalu gitu ya. Kemudian kita bisa memperbaikinya ke depan. Strategi gitu ya, pendekatan pemasarannya juga kita bisa rancang lagi budaya dan gaya organisasi sampai iklim organisasi ya. Kemudian sumber daya manusia yang kita miliki, misalnya di sana karyawan seperti apa, keahliannya seperti apa. Kemudian keutamaan dan manfaat produk, positioning dan informasi riset gitu ya. Kemudian evaluasi aktivitas komunikasi pemasaran sebelumnya. Nah, jadi makanya penting kita melakukan riset ini ya, analisis ini supaya kedepannya kita lebih bagus lagi. Oke, sudah habis slide-nya. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan kita bahas dulu. Kalau sudah habis baru nanti kita akan bahas tentang tugas teman-teman ya. Halo? Ya, nah jadi di sini kalau kita lihat kan, dia kan mintanya apa namanya, berdasarkan bagian di atas tentang make promotion ya. Make promotion ini adalah komunikasi pemasaran terpadu ini tadi. Nah di situ kalau kita lihat, oke, putus ininya ya, sebentar.